Dia bingung sebenarnya dia harus ngomong apa ke bapak dan ibunya soal Hera. Dia juga takut kalau Hera ini kenapa-kenapa di luar sana. Apalagi Hera ini kan baru kenal sama cowok itu. Yang semua juga nggak tahu cowok ini seperti apa, dari keluarga yang seperti apa juga. Beliau itu mengumumkan mungkin di antara jamaah ini ada yang mengenal pemuda dengan nama Abdul. Katanya Abdul ini jamaah di masjid ini. Karena ini ada perempuan yang namanya Hera yang disinyalir kabur bersama Abdul. Apa-apaan ini, nggak malah berusaha nyari keberadaan Hera, kok malah disuruh ikhlas dan disuruh nggak sedih. Gimana caranya nggak sedih? Sedangkan adik kesayangannya ini sudah hilang berhari-hari tanpa kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Yulia yang asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami show ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, dalam Islam, peristiwa diculik atau disandranya manusia oleh jin ini sangat dimungkinkan terjadi. Seperti yang diceritakan dalam kisah seorang sahabat Nabi yang waktu itu pernah hilang selama 4 tahun dan kemudian dia kembali lagi ke rumahnya. Di situ dia menceritakan kronologinya bahwa dia ini telah disandra oleh bangsa jin. Bagi umat Islam, jin ini adalah sesuatu yang gaib tapi nyata. Kami ulangi sekali lagi, bagi umat Islam, kami percaya bahwa jin itu memang ada, nyata, tapi adalah sesuatu yang gaib. Nah, jin ini disebut dalam berbagai ayat dalam Quran dan juga hadis. Masyarakat sendiri memandang jin itu dengan berbagai macam perspektif, teman-teman. Ada yang melihatnya ini sebagai hewan yang tak kasat mata, yang sering mengganggu. Tapi di sisi lain, juga ada yang menganggapnya ini biasa saja. Nah, dalam sejarah Islam ini pernah terjadi sebuah peristiwa penyanderaan manusia selama 4 tahun lamanya. Nah, kejadian ini pun akhirnya diceritakan oleh istri korban kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi ceritanya, ada seorang sahabat Ansor. Dia ini pergi ke masjid untuk sholat Isya, terus dia nggak pulang lagi ke rumah. Belakangan ternyata dia diculik oleh bangsa jin sehingga tidak diketahui kabarnya. Kemudian istrinya ini datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini keluar dan tanya ke orang-orang, ke para kaumnya. Nah, orang-orang ini jawab, iya benar ya Khalifah, tadi aku ini sempat lihat, dia itu sempat ke masjid, dia sempat sholat Isya juga. Bahkan ada yang melihat juga kalau orang ini sholat itu dekat dengan mereka. Terus setelah ini nggak tahu dia ini kemana, hilang lah pokoknya. Dan setelah mendapat info tersebut, Sayyidina Umar kemudian memerintahkan kepada istri orang itu supaya menunggu suaminya pulang. Ternyata nunggunya ini sampai lama banget. Nggak terasa sudah sampai 4 tahun dia nunggu suaminya. Tapi selama 4 tahun itu, sang suami ini belum pulang-pulang juga. Dan setelah sekitar 4 tahun telah berlalu, si istri orang tersebut ini datang lagi kepada Sayyidina Umar. Nah, dari situ, setelah dijelaskan bahwa suaminya ini masih belum juga pulang ke rumah setelah 4 tahun lamanya dia menunggu,
Sayyidina Umar pun memperbolehkan perempuan ini untuk menikah lagi dengan laki-laki lain setelah menjalani masa iddahnya. Dan singkatnya, perempuan ini pun nikah dengan laki-laki lain, dan setelah menikah ternyata suaminya ini datang, suami yang pertama itu. Dan ketika tahu bahwa istrinya ini sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, suaminya ini nggak terima. Nah, tapi di situ istrinya bilang bahwa dia sudah nunggu sampai 4 tahun lebih, dan dia juga sudah minta saran kepada Sayyidina Umar. Istrinya juga menjelaskan atas saran dari Sayyidina Umar, dia diperbolehkan menikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, dari situ si suami yang baru muncul setelah 4 tahun lebih nggak pulang itu, dia merasa jengkel. Dia datangilah Sayyidina Umar dan langsung menuntut Sayyidina Umar di situ. Di situ Sayyidina Umar ini menjelaskan ke dia, kamu ini pergi dari rumah, kamu menghilang dalam waktu yang sangat lama. 4 tahun kamu pergi dari rumah. Jadi istrimu itu nggak kamu nafkahi lahir batin, istrimu pun juga nggak tahu kabarmu, apakah kamu ini masih hidup atau sudah mati. Nah, kita perlu menjelaskan dulu teman-teman, kenapa orang-orang ini selalu minta pendapat kepada Sayyidina Umar. Karena di masa itu, Sayyidina Umar ini adalah Amirul Mukminin. Dalam hal ini, beliau itu adalah seorang khalifah atau pemimpin orang-orang Islam sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW. Jadi apapun masalah saat itu yang dihadapi oleh masyarakat, mereka selalu minta pendapatnya itu kepada sang khalifah atau pemimpin mereka. Nah, singkatnya, setelah diberi penjelasan oleh Sayyidina Umar, laki-laki ini pun menjawab, ya sudah, saya mohon maaf, saya minta maaf Amirul Mukminin, saya memang memiliki uzur. Terus Umar tanya, loh uzurmu ini apa? Nah, dia menjawab, jadi gini ceritanya Amirul Mukminin, ketika saya keluar rumah, saya menuju ke masjid, saya ini mau menunaikan sholat Isya. Terus tiba-tiba datang pasukan bangsa jin. Di situ saya disandra dan saya ini dibawa ke perkampungan mereka. Dan saya selama ini tuh tinggal bersama mereka di perkampungan itu. Dan ketika saya berada di sana, perkampungan ini pada suatu saat itu diserang oleh pasukan jin yang lain. Dan mereka yang menyerang ini itu adalah bangsa jin muslim. Selanjutnya dari situ mereka menawan beberapa tawanan termasuk saya ini. Terus mereka bilang kepada saya, kami ini ngelihat kamu itu adalah seorang muslim kayaknya, sehingga nggak boleh bagi kami untuk menawanmu. Selanjutnya mereka di situ memberi saya pilihan, antara tetap tinggal di sana atau pulang ke keluarga saya. Ya tentu saya pun milih pulang ke keluarga saya di Madinah. Dan tadi pagi ini saya baru sampai di kota ini. Nah, setelah mendengarkan kisah dari laki-laki ini, dari situ Sayyidina Umar memberikan pilihan kepada si laki-laki ini antara dia mau kembali ke istrinya lagi atau mengambil maharnya, yang artinya ya dia menceraikan istrinya. Terus si laki-laki itu bilang, ya udah kalau begitu saya nggak butuh lagi kepada istri saya, karena yang jelas dia ini sekarang sudah hamil dari suaminya. Jadi saya merelakan ini semua dan memang ini kesalahan saya. Nah, kisah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubro, teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, sengaja kami memilih prolog ini untuk mengingatkan kembali, terutama bagi kita yang muslim, bahwa jin itu memang ada. Ini bukan berarti kalau kita percaya dengan adanya makhluk halus, lalu kita jadi orang yang percaya dengan tahayul, klinik, atau mistis. Tapi ini adalah bagian dari iman kita sebagai seorang muslim. Nah, terlepas di luar sana mungkin ada yang misalnya koar-koar, mereka nggak percaya mistis, nggak percaya tentang cerita horor yang menyesatkan, itu hak mereka. Tapi kita juga punya hak untuk tetap percaya bahwa di dunia ini itu ada makhluk halus. Dan ada cuilan-cuilan misteri yang masih belum bisa dijelaskan secara logika. Nah, jadi cerita di episode kali ini, cerita ini dibagikan oleh sobat kembara yang namanya Mbak Yulia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yulia yang sudah membagikan cerita ini di sela-sela kesibukan Mbak Yulia. Jadi Mbak Yulia ini teman-teman, beliau lahir dan besar di Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya laki-laki dan dia punya adik perempuan yang namanya Hera. Nah, nantinya cerita ini itu akan berfokus pada Hera, adiknya Mbak Yulia ini. Jadi sejak kecil, hidup mereka itu sangat kecukupan. Ayahnya Mbak Yulia ini bekerja di PLTU Paiton. Kalau teman-teman yang mau ke Bali lewat jalur darat dan lewat jalur utara, pasti akan lewat PLTU ini. Nah, bagi keluarga Yulia, pendapatan ayahnya ini sangat lebih dari cukup. Belum lagi ibunya yang mengelola toko yang lumayan lengkap lah di daerah rumahnya sana. Apalagi di zaman-zaman Yulia masih kecil, ini masih jarang banget ada supermarket. Jadi toko yang dikelola ibunya ini juga terbilang rame di zaman-zaman itu.
Hal inilah yang membuat Yulia dan juga saudara-saudara yang lain ini hidupnya itu serba kecukupan. Tapi meskipun mereka ini hidup serba kecukupan, orang tuanya itu selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu hidup sederhana. Hidupnya itu ya biasa saja dan nggak boleh terlalu berlebihan. Ini juga lah yang membuat Yulia dan saudara-saudara yang lain ini sangat bisa bergaul dengan siapapun, dalam kondisi apapun, dan mereka selalu menolong ketika ada teman yang kesusahan. Bagi Yulia, di antara saudara-saudara yang lain, itu yang paling baik itu adalah adiknya yang namanya Hera itu. Dari sejak kecil, Hera ini sudah baik banget anaknya. Dia care sama siapapun. Ketika SD, Hera itu sering bawa dagangannya ini ke sekolah dijual ke teman-teman. Padahal keluarga mereka ini kan sudah cukup. Sempat waktu itu ayahnya Yulia ini ngelarang Hera untuk jualan di sekolah karena ayahnya tentu malu pada saat itu. Dikiranya nanti ayahnya ini nggak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tapi Hera selalu ngotot dia pengen jualan di sekolah. Nah awalnya ini terjadi ketika di hari Minggu ceritanya pas semua keluarga ini lagi kumpul di rumah. Ibunya itu selalu bikin sesuatu pas di hari Minggu. Entah bikin kue atau jajanan atau masak supaya bisa dinikmati keluarga rame-rame. Nah waktu itu kebetulan ibunya ini bikin martabak telur. Mereka semua makan, mereka semua menikmati martabak bikinan ibunya itu. Terus Hera itu tiba-tiba bilang, "Bu, ini kayaknya enak banget deh, Bu. Bisa nggak aku jual di sekolah biar teman-temanku bisa makan martabak buatan Ibu?" Nah, pikir ibunya waktu itu, ya udahlah buat iseng-iseng aja. Ternyata sama Hera ini, hal itu diseriusin. Jadi hampir setiap hari, dia selalu minta ke ibunya untuk dibuatkan martabak dan dibawa ke sekolah. Dan ketika dibawa ke sekolah, ini dagangannya selalu habis. Ternyata nggak hanya teman-teman yang beli martabak buatan ibunya itu, semua guru-guru juga suka banget dengan martabak yang dijual oleh Hera. Jadi memang dari sejak kecil Hera ini sudah mandiri. Dia itu bisa beli tas dan juga beli sepatu sendiri dari uang untungnya dia jualan martabak di sekolah. Jadi Yulia dan kakaknya ini juga heran. Hera ini memang beda sendiri anaknya. Dia nggak neko-neko, dia sederhana dan nggak pernah malu mau melakukan apapun. Dan itu kebawa sampai Hera ini remaja. Nah di masa-masa itu Hera ini dia itu kenal dengan salah satu tetangganya. Dia itu seorang tukang jahit di kampung tersebut. Ternyata tanpa sepengetahuan keluarganya Hera ini sering pesan baju cewek dan juga jilbab-jilbab untuk perempuan itu. Pokoknya baju-baju ini dia desain sendiri, terus dia pesan ke tukang jahitnya itu. Dan waktu itu penjualannya ini juga rame. Banyak teman-teman sekolahnya yang juga seneng sama baju buatan Hera. Kakak pertama Yulia yang cowok waktu itu ceritanya sudah menikah dan tinggal di Bali. Sedangkan Yulia sendiri di masa-masa itu sudah tunangan. Singkatnya, ketika Hera kelas 2 SMA, Yulia menikah dengan seorang laki-laki yang asalnya dari Pasuruan, dan setelah menikah itu Hera tinggal bersama suaminya di Pasuruan. Dan semenjak Yulia menikah dan tinggal di Pasuruan itu, rumah yang di Banyuwangi itu jadi sepi. Jadi yang tinggal di rumah Banyuwangi ini cuma bapak, ibu, dan juga Hera. Kadang 3 bulan sekali mereka kumpul di rumah yang di Banyuwangi. Dan pada saat itu, Yulia melihat sendiri usaha adiknya ini makin maju dan berkembang. Jadi di rumah itu banyak banget kain, bahan-bahan yang mau dijadikan baju. Yulia juga tahu tabungan Hera ini pasti sudah banyak banget. Bahkan ibunya pernah bisik-bisik ke Yulia, itu loh, tabungan adikmu itu sudah bisa loh sebenarnya buat beli mobil. Tapi katanya Hera ini nggak mau beli barang-barang yang nggak bermanfaat. Katanya uang itu mau dijadikan modal untuk buka toko di pasar atau di daerah tengah kota. Di situ Yulia merasa bersyukur punya adik Hera. Selain dia cerdas, anaknya juga cantik dan gak neko-neko. Nah, suatu ketika mereka ini beraktivitas seperti biasa. Yulia di Pasuruan itu jadi tenaga pengajar di sebuah sekolah SMP di sana. Dan suami Yulia ini adalah seorang kepala cabang di sebuah bank BUMN di Pasuruan sana. Nah, waktu itu Yulia ini lagi hamil 6 bulan. Hera ceritanya waktu itu sudah lulus SMA dan dia nggak mau lanjut kuliah lagi, dia milih untuk buka usahanya sendiri, melanjutkan usaha baju dan jilbabnya itu yang saat itu usahanya ini lagi bagus-bagusnya. Nah suatu sore, pas Yulia ini lagi ngajar di kelas, ada petugas sekolah yang datang, katanya ada telepon dari ibunya di Banyuwangi. Waktu itu belum zaman HP seperti sekarang. Yulia langsung bergegas ke kantor kepala sekolah, teleponnya ada di sana. Ketika jalan menuju ke ruang kepala sekolah, Yulia ini sebenarnya juga mikir, ini kenapa kok ibu telepon kok nggak biasanya? Pasti ada hal mendadak yang mau disampaikan oleh ibu.
Yulia mikirnya ini sudah aneh-aneh, jangan-jangan bapak sakit atau apa. Ternyata pas dia angkat teleponnya, ibunya ini sambil nangis. Dia ngomong ke Yulia, "Mbak, kalau bisa kamu pulang ke rumah, Mbak. Ibu sudah nggak tahu ini harus gimana, Mbak. Itu loh adikmu sudah 2 hari nggak mau keluar kamar." Terus Yulia tanya, "Loh emang Hera kenapa, Bu?" "Sudah, Mbak, Ibu nggak bisa jelasin di sini. Kalau Mbak ada waktu, sempetin pulang ke rumah, Mbak. Masmu nggak bisa pulang mendadak gini, karena dia posisinya di Kalimantan sekarang. Cuma kamu yang bisa, Mbak. Tolong ya, Mbak." Nah, setelah dapat telepon dari ibunya itu, Yulia ini jadi kepikiran, ini kenapa si Hera kok jadi kayak gini? Nah, setahu Yulia, dari kecil Hera ini nggak pernah aneh-aneh anaknya. Dan nggak pernah jengkel kayak gini, apalagi sampai nggak mau keluar kamar. Ini sudah aneh banget menurut Yulia. Akhirnya dia pun izin, dia pulang cepet. Sesampainya di rumah, dia coba hubungi suaminya, dia ceritakan semua kronologinya. Terus suaminya Yulia ini bilang, "Ya udah, kamu tunggu aja di rumah, nanti Mas antar ke Banyuwangi." Dan singkatnya dari situ suaminya ini pulang ke rumah, mereka bawa barang-barang seperlunya, terus langsung berangkat menuju ke Banyuwangi. Dan sampai di rumah di Banyuwangi itu sekitar hampir jam 7 malam. Di situ ibunya Yulia ini sudah nangis terus-terusan, bapaknya ini lebih banyak diem. Si bapaknya ini nonton TV di ruang tengah. Terus Yulia ini ngetuk kamarnya Hera, "Dek, kakak dateng ini loh, Dek, ayo keluar makan bareng yuk." Nah, Hera jawab dari dalam kamarnya, "Mbak sama siapa, Mbak?" "Diantar Mas Adam, tak, Mbak." Mas Adam ini adalah suaminya Yulia. "Iya, diantar Mas Adam, Dek." Nah, suami Yulia ini mendekat juga ke pintu kamar Hera. "Ayo, Nduk, maem, Nduk. Ini loh sudah Mas belikan nasi goreng kesukaanmu." Nah, mereka semua kaget. Di situ Hera keluar dari kamar. Padahal info dari ibunya, Hera ini sudah nggak keluar kamar sudah sekitar 2 harian. Dan dia nggak mau keluar sama sekali, bahkan disuruh makan pun nggak mau. Dan pas keluar, Yulia ngelihat wajah adiknya itu pucat banget. Di bawah matanya itu sudah hitam, badannya kelihatan agak kurusan. Terus Hera ini langsung makan nasi goreng yang dibelikan Yulia dan Adam itu, dia biarkan Hera makan. Setelah makanan ini habis, Yulia ngajak Hera duduk di teras rumah. Mereka ngobrol-ngobrol. Nah, sebelumnya Adam ini sudah menjelaskan ke Yulia bahwa nanti kalau pas lagi ngobrol sama Hera, sudahlah nggak usah bahas masalah dia dulu. Bahas yang lain aja seolah nggak terjadi apa-apa. Yulia pun akhirnya ngobrol banyak hal. Pertama di situ dia bilang, "Dek, Mbak lo Dek, kapan hari cek kandungan, Dek? Ayo coba tebak anak Mbak ini cowok apa cewek, Dek?" Di situ Hera sudah berubah wajahnya. Dia kelihatan sumringah banget. Terus di situ Hera bilang, Mbak, please cowok, Mbak, please cowok, jangan cewek." Nah, Yulia ini ketawa terus dia bilang, "Iya, insya Allah cowok kok." Nah, Hera seneng banget di situ. Mereka ketawa-ketawa dan ngobrol sampai malam. Kira-kira sekitar jam 11 malam, Hera ini masih ngobrol sama Yulia di teras rumah. Nah, sementara yang lain, bapak, ibu, dan juga Mas Adam, mereka ini sudah tidur duluan. Di momen itu Yulia sudah mau masuk. Dia sudah ngajak Hera tidur, tapi tiba-tiba Hera ini langsung cerita, "Mbak, jangan masuk dulu, Mbak. Bentar aku mau cerita." Nah, Yulia pun mendengarkan cerita dari Hera. Jadi ternyata hal yang membuat Hera jengkel dan gak mau keluar kamar, ternyata dia ini baru saja ditipu oleh beberapa teman-teman dekatnya. Ini soal urusan usahanya. Jadi ada 5 teman dekatnya yang mereka ini sebenarnya bantu untuk menjualkan baju-baju buatan Hera. Katanya di situ mereka mau bantu jualkan dan ternyata mereka ini belum bayar. Katanya bayarnya ini kalau sudah laku. Nah, total baju yang mereka bawa, kalau di total uangnya ini sekitar hampir 40 jutaan. Nah, ternyata 5 orang teman Hera ini sengaja mau nipu Hera. Dari awal memang sudah seperti itu niatnya. Mereka sudah janjian di awal. Nah, Hera tahu kalau barang-barangnya sudah habis semua, sudah laku semua, tapi uangnya nggak dibayar oleh mereka, itu jumlahnya sekitar 40 jutaan. Belakangan Hera tahu kalau 5 orang ini ternyata sudah liburan ke Bali bareng-bareng. Disitulah Hera kecewa. Dia memang rugi banyak. Tapi yang membuat Hera ini kecewa, mereka ini 5 orang ini kan teman-teman dekatnya Hera. Selama ini Hera itu selalu terbuka, dan terbukanya hanya dengan 5 orang ini. Tapi ternyata di belakang itu mereka sudah sekongkol mau menghancurkan Hera. Disitulah Hera itu merasa kecewa banget. Dan sebenarnya Hera mengurung diri dalam kamar itu bukan karena dia stres. Hera di dalam kamar itu dia cuma pengen tenang. Jadi di situ dia menghabiskan 3 buku. Jadi ada 3 buku yang sudah dia baca ketika dia berdiam diri di kamar. Dan itu bagi Hera sangat membantu sekali menghilangkan stresnya. Nah, disitulah Yulia nggak terima. Dia bilang ke adiknya itu, "Dek, itu uang nggak sedikit loh, ayo kita laporkan ke polisi aja." Hera di situ nggak mau. "Halah, ngapain, Mbak, uang cuma duit segitu. Kita ini kan sudah cukup, ngapain ributin hal itu?"
Kalau memang uangku nggak balik, ya berarti itu bukan rezekiku, Mbak. Miskin itu kan bukan soal apa-apa, Mbak, tapi soal mental. Nah, mental orang miskin itu contohnya kayak mereka itu. Tapi dalam hati Yulia, dia masih nggak terima. Dia maunya uangnya Hera ini harus diusut tuntas. Tapi sekali lagi, Hera mengingatkan ke kakaknya itu, supaya hal ini nggak usah diperpanjang. Nah, Yulia merasa memang adiknya itu agak aneh kalau soal yang seperti ini. Tapi memang terbukti ketika cerita ini dibagikan oleh Yulia, 5 orang yang dulu pernah nipu Hera ini, itu sekarang hidupnya itu susah banget. Bahkan mohon maaf, 2 di antara mereka ini jadi PSK sampai hari ini. Nah, 3 teman yang lain, ya seperti itulah hidupnya. Mereka kawin cerai, selalu diliputi masalah dalam hidupnya. Dan dari sini, Yulia jadi paham. Ya sudahlah, percaya saja Allah itu maha adil. Mungkin saat itu Hera dirugikan secara materi dan juga secara batinnya. Tapi bayangkan, mereka yang nipu Hera ini, sepanjang hidupnya selalu diliputi masalah. Dan gak cuma masalah keuangan, tapi juga hidupnya gak tenang. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Jadi keesokan harinya, semuanya kembali normal, Hera sudah bangun pagi seperti biasa, dia sudah ceria lagi dan dia juga sudah minta maaf ke bapak dan ibunya. Dan sekitar siang hari, Adam dan Yulia ini sudah mau balik ke Pasuruan. Tiba-tiba, Hera itu sudah packing barang-barangnya, katanya dia pingin tinggal di rumah Yulia untuk sementara waktu. Katanya dia pingin nemenin Yulia sampai proses kelahiran anaknya Yulia. Yulia memaklumi hal ini karena ketika istri kakak pertama mereka yang waktu melahirkan, dari mulai anak pertama sampai anak kedua, itu posisinya selalu di Bali. Dan ada satu yang lahirnya di Kalimantan. Jadi Hera ini nggak sempat menemani kakak iparnya melahirkan. Nah, di kesempatan ini Hera pengen nemenin Yulia sampai Yulia melahirkan. Pikir Yulia, ya sudahlah, mungkin Hera ini butuh refreshing atau cari suasana baru. Lagian Mas Adam juga sudah mengizinkan hal itu. Singkatnya, mereka pun berangkat ke Pasuruan. Jadi rumah Yulia di Pasuruan ini itu lokasinya agak masuk ke dalam. Lokasinya juga masih jauh dari keramaian. Kalau malam itu masih terlihat sepi sekali. Masih banyak pohon-pohon besar di situ, terutama pepohonan-pepohonan mangga. Nah, Hera menempati kamar belakang. Kamar belakang ini memang sengaja untuk tamu atau keluarga yang berkunjung ke rumah Yulia. Jadi memang hampir setiap hari kamar ini juga dibersihkan. Nah, hari pertama Hera tinggal di Pasuruan, pagi itu ceritanya Adam berangkat duluan ke kantor dan sekitar jam 7 pagi Yulia berangkat ngajar. Jadi Hera sendirian di rumah. Yulia memang merasa senang ada Hera di rumahnya karena Hera ini anaknya nggak malas. Dia selalu ada aja yang dikerjain. Yulia yakin nanti pas dia pulang ke rumah sore hari, pasti sudah ada sesuatu yang beda di rumah. Nah, ternyata benar. Pas dia pulang ke rumah, posisi barang-barang di rumahnya ini sudah dirubah semua sama Hera. Dan kelihatan lebih longgar rumahnya. Singkatnya, sudah sekitar 7 harian Hera di rumah Yulia. Sore itu sepulang dari ngajar, begitu sampai di rumah, ternyata di situ Yulia ngelihat Hera ini nggak ada di rumah. Pikir Yulia, mungkin ini anak lagi ke warung atau beli makan. Ternyata sampai jam 7 malam, ketika Mas Adam juga sudah pulang ke rumah, Hera belum juga pulang. Nah, mulai bingunglah mereka di situ. Adam khawatir karena di daerah situ ini masih rawan begal. Kondisinya juga masih sepi dan jarang ada penerangan. Akhirnya Adam keluar cari Hera. Belum sampai keluar ke jalan besar, Adam ngelihat Hera itu jalan sendirian sambil nenteng tas kresek di tangannya. Adam langsung samperin, "Dek, kamu itu dari mana? Bahaya loh jam segini di luar. Ayo pulang, Dek." Nah, si Hera ini ketawa-ketawa, terus sampainya di rumah, Yulia marah. Karena dia khawatir sama keselamatan adiknya. Terus si Hera ini bilang bahwa dia itu tadi cuma beli kecap sama kerupuk. Dia cari di warung dekat rumah, merek kecapnya itu beda. Dan ini yang membuat Hera nggak mau. Dia maunya kecap dengan merek favoritnya. Ceritanya seperti itu, akhirnya dia cari sampai ke warung yang agak jauh. Nah, keesokan harinya, pas Yulia ini pulang ke rumah, Hera juga nggak ada di rumah. Dia pulang ke rumah itu menjelang maghrib. Ketika ditanya oleh Yulia, "Kamu dari mana aja, Todhe? Mbok, kalau mau keluar itu mending diantar sama Mas Adam." Hera di situ cuma bilang, "Aku loh Mbak, cuma dari warung." Nah, disitulah Yulia ini sudah mulai curiga karena setiap kali ke warung, Hera ini kok belinya itu cuma kecap sama kerupuk. Sedangkan kerupuk dan kecap yang dia beli kemarin itu masih ada. Lah, ini kok sudah beli lagi dia. Akhirnya Yulia tanya ke Hera, "Kamu itu jujur ya sama kakak, Dek? Kamu itu dari mana?" Yulia melihat adiknya ini kayak nyimpen sesuatu. Ada yang disembunyikan lah dari Hera.
Di situ Yulia langsung nyeletuk, kamu ketemu ya sama cowok ya? Kamu punya kenalan cowok ya? Terus Hera kaget, sambil dia senyum-senyum malu, akhirnya Hera bilang, loh, kok Mbak tahu kalau aku ketemu sama cowok? Nah, sebenarnya di sini Yulia itu cuma nebak-nebak aja. Sebenarnya dia ngawur. Nah, ternyata kok tebakan Yulia ini bener. Terus Yulia tanya, sudah mana rumah cowokmu itu, Dek? Di sekitar sini, tadi. Hera cuma ngangguk. Nah, di momen itulah Yulia ini cuma menasehati, kalau bisa ya suruhlah dia main ke sini, jangan kamu yang ke sana. Jalanan di sini ini kan masih banyak yang gelap, apalagi rawan orang jahat. Sudah suruh aja dia ke sini, Mbak, nggak apa-apa kok, nanti Mbak yang ngomong ke Mas Adam. Nah, Hera cuma ngangguk waktu itu. Dan keesokan harinya Hera keluar lagi dan dia pulang kembali ke rumah. Ini selalu antara di jam-jam 7 malam atau setelah Isya atau pas menjelang maghrib. Jadi sampai waktu itu, Yulia semakin penasaran. Akhirnya Yulia bilanglah ke Adam. Dia bilang ke suaminya itu, mereka ini sudah mau rencana, mau ngajak ngobrol Hera. Yulia sama suami ini khawatir, jangan sampailah Hera ini kenal cowok nggak bener. Apalagi Hera ini kan nggak tahu daerah situ. Jadi ceritanya malam itu kebetulan Adam ini habis maghrib sudah ada di rumah. Dan Hera belum pulang ke rumah. Ditunggulah di ruang tamu. Sekitar jam 8 kurang, Hera pun datang, dia ucap salam, lagi-lagi dia itu datang sambil bawa kerupuk sama kecap. Dan alasan yang sama, ini dipakai lagi oleh Hera. Dia selalu bilang, tadi dia habis ke warung beli kerupuk sama kecap. Tapi kali itu Yulia nggak mau percaya. Nah, di sini Adam ngomong lebih dulu, Dek, kamu cuci kaki sama cuci tangan dulu. Kamu sudah sholat Isya belum? Terus Hera bilang, kalau sholat Isya sih belum, Mas. Ntar aja pas mau tidur sekalian. Ya udah. Kalau sudah cuci tangan, cuci kaki, duduk sini, Dek. Mas Adam mau ngomong, Dek. Akhirnya Hera pun duduk. Ya waktu itu dia biasa aja. Adam lah yang mulai pembicaraannya. Intinya di situ Adam ini tanya ke Hera. Setiap sore sampai malam, itu kamu itu kemana aja? Dan Adam nggak mau kalau jawaban Hera, dia beli kerupuk sama kecap di warung. Karena alasan itu nggak masuk akal. Hera pun akhirnya jujur ke Adam dan juga ke Yulia. Dia bilang, kalau dia ini kenal sama cowok. Nah, Adam langsung tanya, sudah sekarang gini, rumah cowok itu di mana, Dek? Itu loh, Mas, di dekat masjid besar sana, tapi masih agak jalan ke sana lagi. Nah, Adam tanya lagi, maksudnya masjid mana? Masjid yang sebelah barat atau yang sebelah utara? Hera bilang, itu loh, Mas, masjid yang sebelah utara. Oh, berarti masjidnya itu lumayan jauh dari rumah Yulia, karena ada sekitar 2 kiloan lebih lah dari rumah Yulia. Nah, Adam langsung tegas ke Hera, gini, Dedek, kamu ini kan tinggal sama emas sama mbak. Jadi ya, kamu hormatilah kita. Kamu bilang sama cowok itu, suruh main ke sini besok. Nanti kenalkan sama emas sama mbak. Paling enggak, Mas ini pengen tahu dia itu rumahnya di mana, bapaknya orang mana, siapa namanya. Mas pengen tahu siapa yang lagi deket sama kamu. Nah, Hera bilang di situ, Mas, Mbak, dia itu sudah sering tak suruh mampir ke sini. Tapi katanya malu. Dan dia bilang belum saatnya. Ya sudah, kalau malu, ajak Mas atau Mbakmu ke sana kalau pas kamu ketemu sama dia. Di situ Hera diam, dia nggak jawab apapun. Hera bilang, cowok yang dikenalnya ini tipikal cowok yang pemalu. Nah, Hera sendiri ternyata dia pertama kali ketemu sama cowok itu ceritanya katanya pas hari Jumat. Jadi ceritanya siang itu ketika Hera sendirian di rumah, dia lapar. Dia pengen banget makan gado-gado. Dia keluar dari rumah, dia carilah penjual gado-gado, ternyata nggak ada yang jual di sekitar sana. Akhirnya dia balik lagi pulang ke rumah. Nah, pas dalam perjalanan pulang itu, dia ketemu sama salah satu tetangganya Yulia. Nah, tetangganya ini tahu bahwa Hera itu adiknya Yulia. Jadi si ibu ini nyapa, mau kemana, Mbak? Nah, Hera bilang, oh itu Bu, mau cari gado-gado tapi nggak ada yang jual. Nah, kata tetangga Yulia ini, oh ada yang jual gado-gado, itu warungnya di dekat masjid sana tapi agak jauh. Karena pengen banget makan gado-gado hari itu, akhirnya Hera pun berangkat ke sana. Dan ternyata di masjid itu lagi rame orang sholat Jumat. Nah, Hera beli gado-gado ini dibungkus. Pas gado-gado ini lagi dibuatin, sholat Jumat ini sudah bubar, sudah selesai. Jadi jamaah itu keluar masjid semua. Dan akhirnya warung gado-gado ini jadi rame. Singkatnya, setelah gado-gado Hera ini selesai, dia pun pulang bawa gado-gado tersebut. Nah, pas pulang inilah dia dipanggil oleh seorang cowok. Si cowok ini agak lari ngejar Hera. Ternyata cowok ini bawa dompetnya Hera. Katanya, tadi dompetnya itu tertinggal di warung gado-gado. Hera ini juga heran, loh, kenapa kok
dompetnya bisa ketinggalan di warung. Padahal Hera ini bukan orang yang pelupa dan hampir nggak pernah terjadilah hal-hal semacam itu. Singkatnya, cowok ini pun ngajak ngobrol Hera. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol ini, si cowok ini bilang ke Hera, "Nggak apa-apa mbak, nggak usah khawatir. Ada orang jamaah masjid itu yang pernah kena tipu juga sama teman-temannya sendiri. Tapi akhirnya diganti sama Allah jauh yang lebih banyak dan lebih berkah. Pokoknya mbaknya nggak usah khawatir." Nah, hal inilah yang bikin Hera itu kaget loh, kok cowok ini kok bisa tahu. Padahal Hera ini memang bener-bener dia merasa kehilangan, dia merasa ditipu. Akhirnya Hera tanya loh, "Kok masnya tahu kalau aku habis kena tipu?" Nah, si cowok ini jawab, "Iya mbak, aku tahu dari temanku, rumahnya itu di Banyuwangi sana." Nah, Hera makin kaget loh. Kok sampai temannya masnya tahu? Apa kenal aku juga? Nah, si cowok ini bilang, "Iya kenal kok mbak. Teman saya juga kenal sama Pak Jumadi." Nah, Pak Jumadi ini adalah bapaknya Hera. Dari situlah Hera jadi banyak ngobrol sama cowok ini. Dan di pertemuan yang pertamanya dengan cowok tersebut, Hera akhirnya diajak ke masjid. Dia sholat maghrib sekalian sholat isya. Katanya dia punya buku motivasi yang bagus. Di satu sisi, Hera juga suka baca buku. Tapi untuk yang ini, Hera nggak mau tanya ke cowok itu kenapa kok dia bisa sampai tahu kalau Hera juga suka baca buku. Dan singkatnya, keesokan harinya, setelah janjian itu, Hera menuju ke masjid. Dia sholat maghrib di situ, dan setelah sholat maghrib, dia keluar, dan sudah ada cowok tersebut. Disinilah kemudian dia meminjamkan buku ke Hera. Dan di situ mereka kenalan. Cowok ini bilang namanya Abdul. Hera memperkenalkan dirinya, dan setelah mereka ketemuan, itu mereka janjian lagi keesokan harinya. Nah, waktu itu Hera ini bohong ke Mas Adam dan Yulia. Dia sama sekali nggak pernah tahu rumah cowok itu sebenarnya. Dan selama beberapa hari itu, Hera selalu janjian ketemuannya itu di masjid. Tapi pernah Hera ngajak cowok itu mampir ke rumah Mbak Yulia, mau dikenalin dengan Mas Adam dan Mbak Yulia. Tapi si cowok ini nggak mau, katanya dia malu. Ternyata sosok Abdul ini, kata Yulia, orangnya itu sopan. Kulitannya bersih, tingginya sekitar 170 cm, badannya itu agak berisi. Terus pokoknya semenjak itu, setiap hari Hera ini selalu ketemuan sama Abdul ini di masjid. Kadang sebelum maghrib, kadang setelah maghrib, singkatnya seperti itu. Nah, akhirnya dari situ Yulia jadi tahu sedikit soal cowok yang selama ini ditemui oleh Hera. Keesokan harinya, seperti biasa, pagi itu, Yulia ini berangkat ngajar ke sekolah, Adam berangkat ke kantor. Yulia dan Adam ini sengaja berangkat ke tempat kerja itu agak pagi, karena mereka pengen mampir ke daerah masjid yang dimaksud oleh Hera. Siapa tahu mereka bisa cari tahu soal Abdul, cowok yang lagi deket sama Hera itu. Dan akhirnya sesampainya di masjid itu, Adam langsung masuk masjid. Di situ ada bapak-bapak lagi ngepel masjid. Adam di situ tanya ke bapak-bapak ini. Nah, Yulia waktu itu ngelihat dari jauh, dia duduk di atas motor. Setelah itu Adam balik lagi ke motor, dia bilang ke Yulia, tadi dia ini tanya ke bapak-bapak itu tentang jamaah masjid yang namanya Abdul. Kata bapak-bapak ini, beliau nggak kenal. Terus si bapak ini katanya bilang, mungkin kalau saya lihat orangnya, saya tahu mas. Nah, info ini akhirnya sampai di situ. Selanjutnya mereka pun berangkat ke tempat kerja, dan sore itu Yulia ini pulangnya itu agak telat. Karena ada rekannya yang masuk rumah sakit, jadi Yulia dan rekan-rekan guru ini menjenguk ke rumah sakit sore harinya. Sekitar jam 7 malam, Adam jemput Yulia di rumah sakit, terus mereka pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, ternyata Hera belum pulang. Langsunglah saat itu juga Adam nyuruh Yulia masuk rumah duluan, dan Adam langsung menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, ternyata kondisi masjid ini sepi, sudah nggak ada orang sama sekali. Waktu itu sudah hampir jam 8-an malam, akhirnya Adam balik lagi ke rumah. Pas dia balik ke rumah, Hera belum juga ada di rumah. Nah, di situ mereka mandi dan makan, dan sekitar jam 9 malam, Hera belum juga pulang ke rumah. Nah, disinilah mereka mulai panik. Yulia itu berulang kali sudah bilang ke Adam supaya segera lapor ke polisi, kalau Hera ini diculik orang tidak dikenal. Tapi Adam nggak setuju, karena ini masih simpang siur kabarnya. Mereka juga nggak tahu kemana Hera. Nah, Adam bilang ke Yulia, kalau sampai besok pagi belum juga pulang Hera ini, barulah kita lapor polisi. Nah, malam itu Adam pun keluar lagi. Dia kendarai motornya, tapi Yulia nggak tahu kemana Adam pergi. Yulia di rumah nunggu dengan panik. Dia kepikiran Hera. Dan di sisi lain, dia juga kepikiran dengan Adam. Nah, waktu itu ceritanya sudah sekitar jam 11 malam, Adam belum juga pulang. Akhirnya sekitar jam setengah 12 malam, barulah Adam pulang. Terus di sini kata Adam, dia tadi itu sudah keliling ke tempat-tempat tongkrongan anak-anak muda.
mulai dari tongkrongan yang pinggir jalan sampai di kafe-kafe, nggak ada tanda-tanda Hera di sana. Kata Yulia ke Adam, nggak mungkin juga Hera ke tempat-tempat yang seperti itu, Mas, karena aku ini tahu betul adikku itu seperti apa. Hera itu nggak suka hingar-bingar atau tempat-tempat semacam itu. Nah, jadi Mas Adam lain kali jangan nyari ke tempat yang seperti itu. Singkatnya, malam itu mereka ini nggak bisa tidur. Dan nggak terasa sampai adzan subuh berkumandang, mereka belum juga tidur. Yulia ini matanya sudah sembab karena semalaman dia nangis. Dia bingung sebenarnya dia harus ngomong apa ke bapak dan ibunya soal Hera. Dia juga takut kalau Hera ini kenapa-kenapa di luar sana. Apalagi Hera ini kan baru kenal sama cowok itu. Yang semua juga nggak tahu cowok ini seperti apa, dari keluarga yang seperti apa juga. Akhirnya siangnya, ditemani oleh salah satu temannya, Adam ini lapor ke kantor polisi. Dan sambil nunggu progres dari pihak kepolisian, Adam dan temannya ini cari info soal Abdul. Dia mulai cari di sekitaran masjid. Sampai bahkan dari asar, Adam dan temannya ini sholat di masjid itu dan ketemu dengan beberapa jamaah yang ada di sana. Di situ Adam menjelaskan ke para jamaah masjid kronologi hilangnya adik iparnya yang kemungkinan kabur sama salah satu jamaah masjid namanya Abdul. Tapi di situ para jamaah ini mengaku nggak pernah tahu ada jamaah yang namanya Abdul. Dan begitu waktu maghrib, Adam sholat lagi di situ. Nah, jamaah maghrib ini agak beda dengan jamaah di waktu asar. Jamaah di waktu asar itu lebih sedikit. Sedangkan pas maghrib, ini agak ramai jamaahnya karena yang sholat berjamaah di sana ini dari para pekerja juga yang baru pulang kantor, para tukang becak, sopir angkutan. Mereka ini biasanya menyempatkan sholat maghrib dulu di situ. Nah, di kesempatan itu juga, bahkan imam masjid ini sempat mengumumkan ke para jamaah. Jadi pas setelah sholat, ceritanya imam masjid ini pakai mic. Jadi menggunakan speaker bagian dalam masjid, beliau itu mengumumkan mungkin di antara jamaah ini ada yang mengenal pemuda dengan nama Abdul. Katanya Abdul ini jamaah di masjid ini. Karena ini ada perempuan yang namanya Hera yang disinyalir kabur bersama Abdul. Nah, pengumuman ini sudah disampaikan. Tapi sampai jamaah sholat maghrib ini bubar meninggalkan masjid, nggak ada satupun yang menemui Adam. Dari situ Adam ini nggak tahu lagi harus gimana. Kata teman Adam waktu itu, dia sarankan untuk nunggu Isya sekalian, siapa tahu ada info. Singkatnya mereka nunggu di masjid tersebut sampai adzan Isya berkumandang, dan ketika waktu Isya ini tiba, mereka bergegas sholat jamaah lagi. Dan sekali lagi setelah sholat Isya ini selesai, sang imam masjid ini mengumumkan hal ini lagi. Diumumkan kepada jamaah mungkin ada yang mengenal pemuda yang bernama Abdul. Tapi di situ nggak ada satupun jamaah ini yang mengenal sosok Abdul. Gak lama imam masjid ini pun manggil Adam dan salah satu temannya ini. Sang imam masjid ini bilang, Mas, ini kayaknya loh ya, kalau pemuda yang disebutkan Mas tadi itu kayaknya bukan jamaah sini deh. Karena saya ini sedikit banyak tahu siapa-siapa saja yang sholat di sini. Kalau yang Mas sebutkan itu pemuda yang namanya Abdul dengan ciri-ciri yang Mas sebutkan, itu saya nggak pernah lihat. Nah, setelah itu Adam pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Di rumah, dia melihat Yulia ini sudah nangis sesungguhan. Nah, di situ Yulia ini sudah kepikiran dia mau melaporkan hal ini ke orang tuanya di Banyuwangi. Tapi Adam masih minta Yulia sabar dulu. Adam nggak mau nantinya orang tua mereka ini malah ikut kepikiran di sana. Singkatnya, 2 hari pun berlalu, mereka belum juga dapat kabar tentang Hera. Di hari ketiga, Adam akhirnya menuju ke kantor polisi lagi. Dia berharap ada kabar baik dari pihak kepolisian. Ternyata sampai detik itu belum juga ada kabar. Nah, malam harinya, kira-kira di malam ketiga, ketika Hera ini pergi atau hilang dari rumahnya, Yulia itu mengalami mimpi. Tapi mimpi yang dialami Yulia ini benar-benar kayak nyata. Jadi ceritanya malam itu, Yulia ini ketiduran di ruang tamu. Nah, di mimpinya itu, anaknya Yulia ini sudah lahir dan usianya sudah hampir 1 tahun waktu itu. Terus datanglah Hera. Begitu Hera ini masuk rumah, dia langsung gendong anaknya Yulia. Dia timang-timang, dia ciumi pipi anaknya Yulia itu. Dan waktu itu Yulia nggak sadar sama sekali kalau Hera ini sudah nggak pulang ke rumah sekitar 3 harian. Dia juga nggak sadar kalau posisinya ini sebenarnya dia lagi hamil. Dia ngerasanya ya di situ kayak anaknya ini sudah umurnya 1 tahun. Terus setelah gendong keponakannya itu, Hera ini meletakkan keponakannya lagi di lantai. Terus Hera bilang ke Yulia, Mbak, sudah nggak usah nyari aku ini nggak apa-apa kok, nanti juga aku pulang.
Nah, waktu itu Yulia ini nggak ngeh maksud Hera ini apa ngomong seperti itu, karena dalam mimpi yang dialami oleh Yulia, dia nggak sadar kalau Hera ini belum pulang 3 hari waktu itu. Yulia tanya, maksudmu apa toh dek ngomong kayak gitu? Kamu itu mau kemana emangnya? Nah, si Hera ini di situ mengemasi barang-barangnya, terus dia ngomong lagi ke mbaknya itu, ya mbak, pokoknya mbak nggak usah nyari aku aman kok mbak. Nanti juga aku pulang sendiri. Terus setelah barang-barangnya ini dikemasi, Hera itu mencium kening Yulia, terus dia pun pergi. Nah, pas ketika Hera ini keluar dari pintu rumah Yulia, itu dia kayak berubah jadi asap putih tebal, terus kemudian hilang. Disitulah kemudian Yulia ini kebangun, dan pas waktu dia bangun, Adam belum pulang ke rumah. Dan setelah Adam pulang ke rumah, Yulia cerita semuanya ke Adam. Bagi Yulia, mimpinya itu biasa aja. Dia menganggap ya mimpi ini cuma sekedar bunga tidur. Tapi bagi Adam, mimpi yang dialami Yulia ini bisa jadi sebagai pertanda atau petunjuk. Nggak tahu waktu itu kenapa kok Adam ini langsung yakin kalau Hera insya Allah baik-baik saja. Tapi masalahnya, di mana Hera ini nggak ada yang tahu. Tapi sampai di titik itu, baik Adam dan Yulia ini sama sekali nggak mikir soal mistis. Mereka nggak kepikiran sama sekali sampai ke sana. Mereka mikirnya, ya Hera ini pergi sama cowok yang namanya Abdul itu, tapi nggak tahu kemana. Dan di hari kelima, sejak Hera ini pergi dari rumah, Yulia sudah nggak kuat lagi. Dia bilang ke Adam bahwa mereka ini harus segera mengabarkan ke orang tuanya yang di Banyuwangi. Paling tidak, dengan orang tuanya yang mendengar kabar kalau Hera hilang dari rumah, minimal orang tuanya ini bisa membantu doa. Dan setelah Yulia ngasih kabar ke orang tuanya, waktu itu Yulia ingat banget kalau ibunya ini nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Sedangkan bapaknya pas mendengar kabar ini, bapaknya nggak mau ngomong sama sekali. Terakhir kali sebelum telepon ini ditutup, bapaknya itu cuma bilang ke Yulia, adikmu itu anak baik, Hera itu baik. Bapak yakin kalau dia pasti pulang. Sudah kamu yang sabar, nggak usah terlalu kepikiran. Nah, itu aja yang diucapkan oleh bapaknya Yulia, tapi kelihatan banget dari suara bapaknya itu, suaranya ini bergetar banget, dan itu kelihatan banget kalau beliau inilah yang paling merasa kehilangan Hera. Dan singkatnya, keesokan harinya, orang tua Yulia ini mau berangkat ke Pasuruan. Mereka itu berusaha untuk ikut membantu doa, sekalian ikut menenangkan Yulia dan Adam. Nah, peristiwa ini itu dialami langsung oleh orang tua Yulia ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Pasuruan. Dan setelah mengalami peristiwa ini, mereka ceritakan hal ini ke Yulia dan Adam. Jadi gini ceritanya. Sore itu, orang tua Yulia ini berangkat dari Banyuwangi menuju ke Pasuruan, ke rumah Yulia dan Adam itu. Dari siang, sudah ada salah satu teman bapaknya Yulia ini yang menawarkan dia mau nganter orang tua Yulia ke Pasuruan. Ini karena yang pertama, bapaknya Yulia ini belum punya mobil waktu itu. Dan yang kedua, kalaupun bapaknya Yulia ini dipinjemin mobil oleh temannya, beliau nggak bisa nyetir mobil. Akhirnya temannya inilah yang dengan sukarela mengantarkan bapak dan ibunya Yulia menuju ke Pasuruan. Nah, nama teman bapaknya Yulia ini kita sebut saja namanya Pak Tio. Mobil Pak Tio ini mobil Kijang keluaran pertama. Nah, kira-kira waktu itu usia mobil ini sudah sekitar 10 tahunan lebih. Tapi kondisi mesinnya masih fit. Biasanya kalau pas ada acara-acara mancing keluar kota, mobil Pak Tio inilah yang dipakai untuk transportasi teman-temannya. Dan singkatnya, diantarlah orang tua Yulia ini, Pak Tio itu megang kemudi ditemani oleh keponakannya namanya Helmi. Dan mereka ini lewat jalur Alas Kumitir. Nah, ketika melewati area Alas Kumitir, itu nggak ada kejadian aneh-aneh apapun, ya mereka tetap berpikir positif. Tapi pas setelah lewat Alas Kumitir, kondisinya itu masih relatif sepi, tiba-tiba mobil itu kayak batuk-batuk, grok, 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 grok. Nah, Pak Tio waktu itu juga heran, ini tumben-tumbenan, mobil ini kok kayak gini. Dia akhirnya langsung memberhentikan mobilnya di pinggir jalan, dia turun sama Helmi. Dia langsung buka kap mesin dan langsung cek kondisi mesin. Semua dicek. Dan setelah dicek, ini nggak ada yang rusak sama sekali, kabel-kabel pun juga aman. Nah, Helmi ini ngomong, ini mungkin mesinnya butuh diademin dulu Pak D, kayaknya mesinnya ini panas lewat tanjakan tadi loh. Nah, terus Pak Tio ini bilang ke Helmi, ya sudah Hel, kita istirahat dulu. Nah, Pak Tio menyampaikan ini ke bapaknya Yulia juga. Pak, kita rehat dulu ya Pak, sambil nunggu mesinnya agak adem. Oh iya Pak Tio, santai aja Pak Tio. Di situ akhirnya bapaknya Yulia ini ikut keluar dari mobil, sedangkan ibunya Yulia waktu itu memilih untuk sendirian di dalam mobil. Beliau melanjutkan tidurnya. Nah, Pak Tio di situ mulai bakar rokoknya, begitupun juga dengan Helmi dan bapaknya Yulia. Mereka ini semua perokok berat.
Sambil mereka menikmati suasana malam yang sepi, mereka ngobrol-ngobrol seputar mancing. Adalah sekitar 10 menitan mereka ngobrol, terus tiba-tiba datang seorang kakek tua. Mohon maaf kalau dari tampilannya, kakek-kakek ini kayak gembel. Dia ini jalan tanpa alas kaki, celananya pendek, dan celananya itu juga sobek dan kotor banget. Kaosnya juga kotor dan lusuh, dan rambutnya itu juga berantakan. Kumel banget lah pokoknya. Nah, si kakek ini jalan sendirian, di tangannya itu dia megang rokok. Tapi rokok ini nggak nyala, cuma dicium-cium aromanya, dihirup-hirup. Nah, terus sosok kakek ini duduk sama Pak Tio, Helmi, dan juga bapaknya Yulia. Pokoknya ikut melingkar di situ. Nah, Pak Tio otomatis menyapa kakek ini. Lu ajeng ngeten pundi, Mbah? Si kakek ini nggak jawab, padahal ditanya mau kemana, Mbah. Si kakek ini diem. Dia itu cuma diem sambil jongkok, terus dia ini nyium-nyium aroma rokok yang dia bawa. Akhirnya di situ Helmi ini ngambil koreknya, dia sodorkanlah ke kakek ini. Monggo, Mbah, disumet sih, Mbah, rokoknya, Mbah. Dinyalakan dulu, Mbah, rokoknya. Lu kan niatnya Helmi ini kan bagus, baik. Nah, disinilah kakek itu kayak tersinggung. Dia langsung marah dan langsung bentak Helmi. Wes, gak usah. Sopo sing ngongkon nyumet rokokku? Nggak usah, siapa yang nyuruh nyalain rokokku? Dari situ mereka semua diem. Terus bapaknya Yulia ini langsung masuk ke mobil, dia ambillah roti yang dia bawa dari rumah, diserahkanlah ke kakek-kakek ini. Monggo, Mbah, niki rotinya, Mbah, dimakan, Mbah. Si kakek ini marah lagi, wes gak butuh, aku gak luwe aku. Aku nggak ngemis nang kene. Nah, dari situlah semua langsung diam seketika. Langsung suasananya tuh krik-krik, suasana ini jadi nggak enak lah. Bapaknya Yulia ini sudah ngelihat wajah Pak Tio sudah jengkel banget sama kakek-kakek ini. Lah logikanya, kakek ini kan sudah ditawari baik-baik, kok malah dia yang nyolot. Nah, suasana hening itu ya lumayan lah, sekitar 2 menitan mereka diem-dieman, sampai kemudian si kakek ini ngomong. Tapi ngomongnya ya seperti itu, dengan nada tinggi dan kayak orang yang marah. Dia ngomong pakai bahasa Jawa Timuran, yang kira-kira dalam bahasa Indonesianya itu seperti ini. Kalian itu lancang, kalian itu. Ini loh kebiasaan orang-orang kita ya gini loh, sok tahu semua. Niatnya baik tapi kok malah sok. Ada orang megang rokok, dikiranya mau ngerokok, padahal aku ini loh dari kecil sampai tua gini itu nggak pernah ngerokok sama sekali, kok malah disuruh ngisep rokok. Aku ini cuma suka aroma rokok kretek, tapi nggak suka ngerokoknya, nggak suka asapnya aku ini. Makanya jangan mudah kalian itu nyimpulkan sesuatu. Kalian malah kelihatan gobloknya kalau kayak gini. Kalian lihat itu kan, di TV-TV itu, ada orang yang potongan rambutnya rapi, pakai jas, pakai dasi, pakai kopiah hitam. Kalian langsung mengira kalau mereka itu orang-orang pinter, padahal kalian yang digobloki. Mau sampai berapa tahun kalian digobloki? Lah itu karena sikap kalian sendiri yang gampang menilai orang dari penampilan. Ngelihat aku yang kayak gembel kayak gini, kalian sudah mengira aku ini kelaparan. Tadi aku mau dikasih roti. Kalian kira aku ini ngemis. Enggak, aku nggak ngemis. Aku nggak butuh dunia. Dunia ini seperti pasir di pantai yang luas. Kalau kalian ambil pasir itu dan menggenggamnya secara erat-erat, maka pasir itu akan sedikit di genggaman kalian. Tapi kalau aku enggak, pasir ini tak biarkan di telapak tanganku, maka kalian akan mendapat yang cukup pasir itu. Itulah dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Nah, dari sini sebenarnya jujur, bapaknya Yulia ini dalam hatinya itu sudah langsung berkata dalam hati, waduh, ini ketemu orang gila banget ini, parah ini. Nah, baru saja bapaknya Yulia ini batin kayak gitu dalam hatinya, kakek ini langsung noreh ke arah bapaknya Yulia dan dia bilang, ya nggak apa-apa, boleh kamu anggap aku gila nggak apa-apa. Terus anggap aku gila, terus aja nggak apa-apa. Nah, seketika itu juga bapaknya Yulia ini kayak nahan malu. Dalam hatinya, ya ampun, kakek ini tahu yang ada dalam hatiku. Ini siapa orang ini? Terus kakek ini masih ngomel-ngomel terus dan suaranya itu memang kenceng banget. Kita bisa bayangkan di tengah malam, di sekitar hutan yang sepi, suara kakek itu teriak kenceng banget kayak marah-marah. Jelas suaranya itu terdengar kenceng banget. Akhirnya ibunya Yulia yang tadi di dalam mobil ini dalam posisi tertidur, ini ikut kebangun, tapi sama bapaknya Yulia disuruh tidur lagi. Dan diminta nggak usah mendengarkan kakek ini ngomong. Nah, si kakek ini ngomel-ngomel terus, dia ngomong lagi, aku dianggap gila silahkan, aku dianggap sinting silahkan. Berarti kalian juga gila. Kalian gila. Kalian itu loh mati-matian mengejar sesuatu yang nggak kalian bawa mati. Itu gila namanya. Gila, paham kalian? Semua yang ada di situ diem. Nggak ngomong sama sekali. Terus si kakek ini masih terus nerocos. Dia bilang, sekarang boleh pejabat-pejabat yang korupsi itu ketawa-ketawa boleh. Sekarang boleh orang-orang yang berbuat semena-mena dan nggak adil itu ketawa. Silahkan. Tapi ingat, kalau pengadilan dunia kalian bisa lolos,
maka kalian gak akan bisa lolos dari pengadilan Tuhan. Ingat itu. Nah, di momen itulah, seperti yang diceritakan ibunya ke Yulia, sebenarnya ibunya ini sudah ketakutan dalam mobil ketika mendengar kakek-kakek ini teriak sambil marah-marah. Dia sampai nutup telinga karena saking takutnya dengar suara kakek-kakek ini marah. Dan setelah itu si kakek ini bilang, aku tahu di antara kalian ini ada yang kehilangan. Tapi jangan sedih, la tahzan, innallaha ma'ana. Nah, dia itu pasti kembali. Nah, di momen itulah bapaknya Yulia ini kaget. Selain kakek ini menyebutkan bahasa Arab yang nggak tahu artinya apa waktu itu, tapi kira-kira kakek-kakek ini ngomong la tahzan yang artinya itu jangan bersedih. Nah, beliau itu langsung teringat dengan Hera. Bapaknya Yulia ini langsung teringat dengan anaknya si Hera yang waktu itu sudah pergi dari rumah. Nggak tahu kenapa di momen itu kayak seolah-olah bapaknya ini yakin. Nah, yang dimaksud oleh kakek-kakek ini bahwa ada dari mereka yang kehilangan, itu adalah ya bapaknya Hera ini. Karena di situ bapaknya ini merasa dia kehilangan anaknya yang dia sayangi, yaitu Hera. Disitulah mereka semua makin diem. Mereka dengar lagi si kakek ini ngomong. Tanpa janjian sebelumnya antara Pak Tio, Helmi, dan bapaknya Yulia, mereka itu langsung merasa bahwa sosok kakek-kakek ini pasti bukan orang sembarangan. Apalagi ketika dia tadi menyebut tentang kehilangan. Terus kakek ini bilang, sudah jangan bersedih. Sesuatu yang hilang darimu nantinya akan datang dalam bentuk yang lain. Barulah di situ bapaknya Yulia ini tanya, Mbah, yang Mbah maksud ini siapa toh Mbah? Terus si kakek ini noleh ke bapaknya Yulia, terus dia bilang, ya anakmu, ya anakmu itu, sambil dia ketawa. Terus mereka yang ada di situ itu semua bingung. Tapi kakek-kakek ini ngomong lagi, saya kan bilang, jangan bersedih. Semakin kalian sedih, semakin kalian tidak ikhlas dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Tuhan. Sudah lepaskan, ikhlaskan. Dan setelah ngomong seperti itu, kakek-kakek ini pergi. Dia jalan sambil dia berdendang, kayak nyanyi-nyanyi nggak jelas. Dan suaranya kenceng banget. Langsung dari situlah ibunya Yulia ini bilang, udah Pak, ayo Pak lanjut Pak. Pak, aku takut Pak. Singkatnya mereka pun melanjutkan perjalanan, dan selama dalam perjalanan menuju ke Pasuruan itu, mereka yang ada di dalam mobil ini jarang ngobrol. Nah, mungkin satu persatu dari mereka ini masih kepikiran tentang siapa sosok kakek-kakek itu dan apa maksud omongannya. Sesampainya di rumah Yulia, orang tua Yulia termasuk Pak Tio, ini cerita soal ini. Intinya, bahwa kalau dari pesan kakek-kakek itu, mereka semua ini diminta untuk jangan bersedih dan harus mengikhlaskan semua. Kalau memang ini jalannya, mereka diminta untuk ikhlas. Jujur waktu itu, dalam hati Yulia dia nggak terima. Apa-apaan ini, nggak malah berusaha nyari keberadaan Hera, kok malah disuruh ikhlas dan disuruh nggak sedih. Gimana caranya nggak sedih? Sedangkan adik kesayangannya ini sudah hilang berhari-hari tanpa kabar. Intinya di situ Yulia ini masih nggak terima. Dia nggak bisa disuruh langsung nggak boleh bersedih dan diminta ikhlas. Nah, malam harinya pas Yulia tidur, dia mimpi lagi ditemui Hera. Dalam mimpinya itu Hera cuma lewat di depan Yulia sambil dia ini ngomong ke Yulia, udah Mbak yang ikhlas, aku pulang kok abis ini. Nah, seketika itu juga Yulia kebangun dan dia cerita ke orang tuanya soal mimpinya itu. Keesokan harinya, Yulia berusaha sebisa mungkin untuk ikhlas. Dia isi sedihnya itu dengan sholat dan dia berusaha untuk nggak sedih lagi. Nah, menurut Yulia inilah yang paling berat adalah sikap untuk mengikhlaskan. Akhirnya di satu titik, Yulia itu pasrah dan ikhlas, membiarkan semua ini terjadi, dan laporan kepolisian pun sudah dilakukan, pencarian ke berbagai tempat sudah dilakukan, terakhir yang harus mereka lakukan, mereka harus ikhlas. Besoknya, pagi-pagi sekali, pada saat matahari ini belum muncul, mereka mendengar ada suara orang yang agak ramai, ada sekitar 3-4 orangan lah datang ke rumah Yulia, dan mereka ini lagi nonton Hera. Heboh lah akhirnya suruh isi rumah itu. Jadi di situ orang tua Yulia ini mereka nangis sambil meluk Hera. Kondisi Hera ini kayak orang linglung waktu itu. Dan kata warga yang menemukan Hera, beliau ini ceritanya baru pulang dari masjid dan beliau mau ngecek sawah. Dia melihat di situ ada perempuan kayak bingung. Pas ditanya mau kemana dek? Dia ini bingung mau pulang ke rumah kakak saya pak. Rumahnya di mana? Ayo saya antar. Nah, si perempuan ini menyebutkan alamatnya, akhirnya diantarlah oleh bapak-bapak ini. Begitu sampai di rumah, Pak Tio bilang ke orang tua Yulia untuk segera cari orang yang paham soal ini. Entah paranormal atau ustadz, supaya mereka bisa tahu kemana Hera selama ini. Ternyata di antara bapak-bapak tadi yang ikut ngantar Hera pulang ke rumah, salah satu di antara mereka ini ada yang sedikit paham dengan dunia gaib.
Beliau di situ menjelaskan, sebaiknya adiknya ini disuruh istirahat aja dulu, Bu. Ketika nanti dia istirahat, keluarga semua itu membacakan doa-doa untuk adiknya ini. Doa apapun itu, pokoknya jangan sampai putus. Nanti saya pulang dulu, saya mau ambil daun bidara di rumah. Nanti daun ini bisa dioleskan di telapak kaki dan juga kening si adiknya ini. Insya Allah besok pas dia bangun tidur, dia akan cerita sendiri dia habis dari mana. Nah, singkatnya orang tadi ini pun datang lagi ke rumah Yulia, dia bawa daun bidara yang sudah dilembutkan, terus daun bidara ini dioleskan di telapak kaki dan kening dari si Hera. Keesokan harinya sekitar jam 10 pagi, Hera bangun. Yulia sengaja nggak masuk kerja, dia pingin tahu kabar adiknya itu, dan pas bangun tidur ini, dia minum sampai hampir 1 ceret air putih di situ. Dia minum secara langsung dan habis. Jadi setelah itu, Hera ini minta dibuatkan telur ceplok, dia makan sama nasi, kecap, dan juga kerupuk. Ini adalah makanan favorit Hera. Dan setelah Hera makan, dia baca buku. Barulah sekitar jam waktu duhur, Hera ini sholat, dan setelah sholat, dia nyamperin orang tuanya dan juga nyamperin Yulia, yang waktu itu mereka kumpul di ruang tamu. Nah, disitulah Hera cerita. Dan langsung ketika Hera cerita, dia langsung berderai air mata. Hera cerita bahwa dia ini dibawa di perkampungan yang aneh banget. Orang-orang yang tinggal di perkampungan itu, orang-orangnya tinggi-tinggi semua dan wajahnya juga aneh. Wajah mereka semua ini pucat, matanya juga merah-merah. Semua seperti itu. Dan cowok yang dikenal Hera, yang namanya Abdul, yang kata Hera dia ini ganteng, ternyata ketika Hera dibawa masuk ke perkampungan itu oleh si Abdul, Abdul ini sosoknya sudah berubah. Dia menjadi sosok yang tinggi-tinggi semacam itu. Dan dia akhirnya nggak tahu Hera ini berada di mana. Dan mereka juga bicaranya itu nggak seperti bicara bahasa manusia pada umumnya. Mereka ini bicara dengan bahasa daerah, dengan logat-logat yang aneh, yang sama sekali belum pernah didengar Hera sebelumnya. Hera di situ sudah nggak tahu jalan pulang. Seolah setiap hutan di sana itu kayak ada pagar yang terbuat dari tanaman berduri, kayak semacam daun pandan tapi ukurannya itu besar dan durinya itu besar-besar. Yang kalau kesentuh kulit itu langsung kayak kesetrum. Nah, Hera ini selalu minta diantar pulang. Dia selalu minta tolong ke semua orang yang ada di sana, tapi mereka semua cuek. Di sana, di perkampungan itu, dia juga nggak tahu mana yang cowok dan mana yang cewek. Karena menurut Hera, semua ini hampir sama perawakannya dan tampilannya itu hampir sama. Hera merasa dia di sana itu cuma sekitar seharian. Karena menurut Hera, dia ini hampir nggak pernah ketemu pagi. Jadi di sana itu kondisinya gelap terus. Kalaupun ada cahaya, itu sedikit banget. Jadi kayak cahaya sore yang mau ke maghrib. Nah, di momen itulah Hera ini juga sama sekali nggak inget bacaan-bacaan doa. Bahkan dia mau baca bismillah pun dia sudah nggak inget sama sekali. Nah, tiba-tiba ada sosok yang mendatangi Hera. Dia ini bilang ke Hera, sebentar lagi kamu pulang. Karena kalau kami nggak ngantar kamu pulang, ini bisa membahayakan kaum kami. Nah, singkatnya di situ Hera sudah nggak inget apa-apa lagi. Tiba-tiba ketika dia buka mata, dia sudah berada di area persawahan. Situasinya gelap banget. Disitulah Hera nangis sesenggukan dan secara otomatis dia langsung bisa berucap istighfar. Dia langsung hafal lagi doa-doa yang selama ini dia hafalkan. Padahal ketika dia berada di perkampungan aneh itu, dia sama sekali nggak ingat satu ayat pun. Dan setelah mendapat cerita ini dari Hera, semua yang ada di sana termasuk orang tuanya Hera, Yulia dan juga Adam, mereka masih nggak tahu Hera berada di mana selama beberapa hari itu. Karena jujur, dari kultur keluarga Yulia, mereka ini bukan orang-orang yang gampang percaya dengan hal-hal mistis. Nah, sore harinya, ada 3 orang yang datang ke rumah Yulia. Mereka ini adalah bapak-bapak yang mengantar Hera pulang ke rumah. Dan salah satunya ada bapak-bapak yang ngasih daun bidara ke telapak kaki dan keningnya Hera. Bapak ini namanya Pak Yusro. Nah, Pak Yusro ini mengaku dia itu bukan orang ngerti, bukan ustadz juga. Beliau hanya orang biasa yang sedikit tahu soal hal-hal mistis. Menurut Pak Yusro, Hera ini terseret masuk ke alam jin. Ada perantara jin yang membuat Hera bisa masuk ke perkampungan jin tersebut. Pak Yusro sendiri nggak tahu gimana detailnya Hera bisa masuk ke alam jin itu. Tapi setelah mendapat cerita dari keluarga Yulia tentang sosok laki-laki yang dikenal Hera yang namanya Abdul itu, yang sosoknya juga misterius, disitulah Pak Yusro yakin kalau Abdul ini bukan manusia, melainkan jin. Nah, melalui Abdul, Hera jadi gampang dibawa masuk ke alam jin atau ke perkampungan jin itu. Jadi ketika mendekati Hera, Abdul itu mengirim sinyal ke para kaumnya sesama bangsa jin. Istilahnya ini untuk mendeteksi Hera.
Bahasa kekiniannya, Hera itu di-scan oleh mereka dan disamakan frekuensinya supaya nantinya Hera bisa masuk ke alam mereka. Nah, menurut Pak Yusro, seperti itulah kira-kira prosesnya. Dan kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu kejadiannya. Tapi peristiwa ini masih membekas di keluarga Yulia. Ayah Yulia ini sudah meninggal di tahun 2011, sedangkan ibunya Yulia saat ini tinggal bersama Yulia di Pasuruan. Hera sendiri sudah menikah dan sudah punya 2 orang anak. Dia saat ini tinggal di Australia bersama suami dan anak-anaknya. Dan sejak peristiwa yang dialami oleh Hera itu, semua keluarga Yulia ini jadi percaya bahwa manusia ini dimungkinkan sekali bisa berinteraksi dengan bangsa jin. Bahkan seperti yang dialami Hera, manusia bisa masuk ke alam jin dengan seizin Allah. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.